Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang komoditas pertanian di Kabupaten Banjar. Dan bersama kami sudah hadir Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. ya? Alhamdulillah sehat. Senang Pak Bapak bisa berkunjung lagi ke kami di sini. Terima kasih saya Sehat diberikan ya? kesempatan untuk Oke. bisa hadir di Kompas TV. Iya, alhamdulillah Pak. Pak, kalau kita membicarakan tentang komoditas pertanian di Kabupaten Banjar, seperti apa sih Pak untuk perkembangan sekarang ini? Jadi perkembangan pertanian di Kabupaten Betul. Kabupaten Banjar dikenal sebagai lumbung padi Kalimantan Selatan. Makanya di Gambut itu ada pasar Kindai Limpuar. Ini karena produksi pertaniannya yang dari lahan sawah berupa padi itu yang cukup tinggi. Tetapi kalau Bapak bicara bagaimana kondisi terkini, ini dengan sedih harus saya sampaikan. Dan ini juga yang menjadi isu nasional saat ini kan, harga beras begitu mahal. Iya, betul. Jadi kalau itu. saya lihat dari data yang ada di kami sejak tahun 2020, itu produksi padinya 190.762 ton. Kemudian tahun 2021 pada saat banjir melanda Kabupaten Banjar, itu mengalami penurunan menjadi 169.163 ton. Kemudian di tahun 2022 ternyata turun lagi jadi 129.050 ton, dan pada tahun 2023 kemarin turun lagi menjadi 106.100 ton. Oh, itu terus mengalami penurunan itu karena apa Pak? Ya, jadi mengalami penurunan terjadi pertama karena ada dampak perubahan iklim berupa cuaca ekstrim, La Nina dan El Nino, dan juga banjir dan kekeringan yang melanda di daerah kami, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Kemudian juga ada serangan organisme pengganggu tanaman, opitis, hama dan penyakit pada padi. Kemudian ini juga yang jadi pembicaraan, alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas, hingga akhirnya lahan pertanian kita sempit. Dulu lahan pertanian yang tercatat berdasarkan BPS dan diukur oleh Kementerian ATR melalui BPN itu kurang lebih sekitar 56.701 hektar lahan pertanian. Nah, sekarang lahan pertanian untuk kebutuhan sawah tersebut berkurang, yang bisa dimanfaatkan pada RT RW Kabupaten Banjar sekitar 50 ribuan. 50 ribu. Oke, berarti 6.000 sudah beralih fungsi ke banyak hal, baik itu ke permukiman dan juga kawasan-kawasan lainnya. Jadi tadi kan alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas, kemudian ya secara teknis juga belum berfungsi dengan baik karena keterbatasan pendanaan irigasi teknis, baik itu di irigasinya maupun daerah irigasi rawa. Sebagai contoh, daerah irigasi Riam Kanan yang mestinya keberadaan bendung Riam Kanan itu bisa mengairi untuk luas pertanian sekitar 24.000 hektar. Nah, sekarang kenyataannya cuma sekitar 5.200 hektar secara teknis bisa di ini yang untuk di wilayah Kabupaten Banjar. Kemudian yang jadi pertanyaan juga yang asik, karena orang Banjar itu masih suka beras lokal, hingga akhirnya penggunaan varietas lokal ini yang menjadi andalan. Jadi bibit-bibit unggul itu tidak disukai oleh para petani, mereka lebih suka menggunakan varietas lokal. Nah, varietas lokal kita ini menyebabkan produktivitas padi kita rendah. Nah, karena kan untuk bibit unggul ini mereka cuma bisa satu kali tanam dalam setahun, karena yang daerah irigasi teknis kita cuma 10% dari total lahan yang ada untuk bisa mengairi begitu. Iya, betul. Dan kapasitasnya rendah juga kan. Saat ini 3,4 ton per hektar. Pak, tadi disebutkan bahwa adanya sebagai dampak dari banjir kemarin ya Pak ya, di tahun 2021 ya? Iya, 2021. Kemudian sampai dengan yang sekarang jumlah panennya itu kan terus menurun begitu. Belum lagi ditambah alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan seperti itu. Kalau misalkan kita bahas dari satu tentang, berarti kan itu dampak dari banjir itu berdampak juga terhadap kesuburan tanah. Begitu, seperti itu. Nah, ketika misalkan kesuburan tanah itu kan itu
apa ya, sawahnya itu sawah di tanda hujan atau irigasi atau bagaimana Pak? Karena kan karakternya beda ya seperti itu. Jadi di Kabupaten Banjar itu ada lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Nah, lahan sawah itu ada 4 tipe, yaitu lahan irigasi, irigasi teknis tadi kan yang ada di Riam Kiwa, kemudian lahan tanda hujan yang mengandalkan hujan, kemudian lahan rawa pasang surut. Nah, ini yang ada daerah irigasi rawa yang kita miliki. Kemudian ada lahan rawa lebak. Nah, rawa lebak itu ya kemudian polder itu. Ada polder di Kabupaten Banjar kan ada 4 polder. Polder Altalangu, Tambak Anyar, Pasayangan dan Liang. Nah, juga ada lahan yang bukan lahan sawah. Nah, itu yang di pegunungan itu. Padi-padi gogo. Nah, itu juga. Dan itu beras gunung. Itu biasa lebih harum, lebih enak. Ya, betul. Berarti kalau misalkan untuk dilihat dari sisi perairan begitu seperti itu masih memadai dong pertanian di Kabupaten Banjar itu istilahnya tidak kekurangan air dan sebagainya. Cuma untuk peningkatan produktivitas dari tahun kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun 2020 kan itu terus menurun gitu seperti itu. Tadi kan penyebabnya dari dampak cuaca juga berpengaruh begitu. Kemudian juga tadi mungkin apakah ada apa istilahnya dari pemerintah Kabupaten Banjar untuk bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah dan produktivitas dari pertanian itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan kesuburan tanahnya tapi karena pengaruh air. Pengaruh air. Jadi tata kelola air itu yang penting untuk pertanian padi, lahan sawah. Jadi kan pada saat banjir yang saya ceritakan air yang berlebih itu juga kurang bagus hingga akhirnya tidak tumbuh. Makanya istilah di Kabupaten Banjar kalau di tempat lain kan bisa tanam 2 kali setahun. Kalau kita malah tanam bisa 6 sampai 7 kali setahun. Karena begitu ditanam banjir mati tanam lagi. Jadi karena air ini begitu tinggi kan ada melebihi dari batas. Berarti kelebihan air. Kelebihan air itu tidak bagus. Makanya harus tata kelola air diinikan. Nah, ada pengaruh El Nino juga kan kekeringan. Hingga kekurangan air. Padahal kebutuhan air itu 2 liter per detik per hektar. Berarti cepat nambah dan cepat surut begitu. Betul. Iya, jadi ya emang harus apa istilahnya tata kelolanya emang harus tepat ya Pak. Tapi kan sekarang ini cuaca sudah tidak bisa ditebak lagi gitu seperti itu. Itu bagaimana Pak? Makanya kalau kita bicara terkait dengan hal ini, yang mestinya dilakukan adalah secara infrastruktur orang-orang PU yang bermain. Jadi pengendalian tata kelola air itu di sistem irigasinya. Sistem irigasi baik itu irigasi teknis. Berarti kan sebelum Bapak jadi Sekda kan Bapak sebagai PU ya Pak ya? Iya, betul. Pak, dari pemikiran seperti itu, dari berangkat Bapak punya pengalaman nih bertahun-tahun untuk di PU seperti itu. Apa mungkin ide-idenya yang akan nanti mungkin bisa disampaikan ke publik atau seperti itu, atau rekomendasi juga ke dalam internal Bapak seperti itu? Apa nih ide-idenya yang bisa meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Banjar gitu Pak. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini berkaitan dengan komoditas pertanian di Kabupaten Banjar bersama Sekda Kabupaten Banjar Muhammad Hilman. Pak Hilman, kalau tadi bicara bahwa ya kita harus sebut dulu ke belakang dong gitu kan, ini berkaitan dengan PO. Sementara Bapak dulu basicnya juga PO gitu seperti itu. Ada ide-idenya seperti apa nih Pak untuk meningkatkan dari pertanian itu sendiri? Jadi pertanian kalau kita bicara keilmuan, nah di Kabupaten Banjar kan sudah ada irigasi teknis dengan keberadaan bendung Karangintan atau bendungan Riam Kiwa gitu loh. Riam Kanan. Nah, Riam Kanan itu seperti yang sampaikan tadi mestinya bisa mengari untuk 24.000
hektar. Tapi kenyataan kita 5.000 hektar, berarti ini harus dikembalikan lagi lah. Itu yang kita rehabilitasi ulang irigasi teknis yang ada di kita, karena wilayah pengairannya itu di daerah-daerah yang subur di Kecamatan Martapura, Karangintan, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru. Kemudian di samping teknis tadi ini ada rencana ke depan juga kan dengan pembangunan Bendung Riap Kiwa. Ini akan menambah areal pertanian teknis kita. Kalau dengan pertanian teknis kita bisa mengatur, karena airnya pasti sudah bisa diatur kan, tata kelola air. Betul. Itu bisa sampai 3 kali atau 4 kali tanam dalam setahun. Kemudian sebenarnya kita punya kearifan lokal yang harusnya itu bisa dikembalikan. Orang tua-tua kita dulu sudah pintar-pintar semua. Yang pertama, keberadaan polder yang lu ceritakan tadi, ada 4 polder. Salah satu polder Tambak Anyar itu adalah hasil mahakarya dari Datuk Kelambayan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, di situ lahan itu yang beratus tahun dong, Pak. Iya, betul. Dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, tapi tidak berfungsi dengan optimal. Karena kalau polder itu kan ada tanggul-tanggul yang mengelilingi kawasan lahan lebak tersebut. Nah, tanggul-tanggul ini yang mengendalikan air dengan adanya pintu-pintu air kan untuk masuk ke sana. Pada saat air berlebih disimpan, pada saat air kurang itu dialirkan ke tempat yang lainnya. Nah, kita ada itu. Dan yang berikutnya juga, contoh kan yang kita ada, kalau di ini kan ada Haji Idak gitu. Nah, itu kan sistem pertanian rawa di daerah irigasi rawa yang sebenarnya bisa kita kembali manfaatkan lagi dengan adanya handil-handil. Nah, handil-handil ini kan memanfaatkan sungai sebagai saluran primer. Kemudian ada handil-handil sebagai saluran sekunder dan saluran tersier yang mengairi lahan-lahan persawahan dengan adanya pintu-pintu air dengan memanfaatkan pasang surut. Nah, ini sebenarnya kita kembali aja ke kearifan lokal, kita kembangkan, itu insya Allah terkait dengan tata kelola air itu bisa kita lakukan. Karena kan pesawahan yang ada di Kabupaten Banjar itu kayak tadi itu dikatakan bahwa ada sawah tanda hujan, betul kan Pak ya? Ada dari rawa juga, ada yang dari gogo juga. Berarti kan ada beberapa nih karakteristik yang bisa dilakukan oleh warga petani untuk menghasilkan padi seperti itu, Pak. Oke, kalau toh misalkan yang paling banyak dari penghasil padi itu ada di wilayah mana Pak untuk di Kabupaten Banjar, sehingga dikatakan bahwa Kabupaten Banjar itu adalah salah satu lumbung padi di Kalimantan Selatan seperti itu? Kalau kecamatannya ada beberapa kecamatan, tapi yang lagi tren sekarang Gambut Raya. Gambut tapi Raya. bukan promosi Kabupaten Baru. Jadi di sana kan yang sampaikan ada Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Aluh-Aluh. Dan sekarang Tatah Makmur. Jadi ada 5 kecamatan. Martapura Barat di luar sih. Yang itu, jadi Martapura Barat juga termasuk. Dan itu penghasil padi yang terbesar. Betul. Tapi ya tadi kan karena kita masih mengandalkan ke padi lokal. Ya, padi lokal nih yang tadi kan salah satu penyebab kurangnya produktivitas kita tadi kan adanya hama padi kayak tungro itu. Mestinya kan untuk memusnahkannya dibakar atau diganti paritasnya. Nah, mereka tidak mau mengubah paritas tanaman tersebut. Jadi masih tetap dia memaksimalkan padi lokal. Hingga akhirnya varietas lokal. Iya, bibit anonim hama pengganggu ini masih tetap ada, tidak bisa musnah sama sekali. Apalagi kita sekarang kan dilarang untuk membakar lahan. Kalau dulu mereka lakukan untuk memusnahkan itu dengan membakar lahan, otomatis semua hama pengganggu tanaman tadi itu mati. Sekarang karena tidak diperkenankan, ya masih tersisa. Kita minta berubah ke paritas lain, paritas unggul, mereka tidak mau. Alasannya kenapa Pak mereka tidak mau, Pak? Ya karena masyarakat di Banjar itu lebih suka makan beras lokal. Kalau nggak makan beras lokal masih sakit perut. Nah, ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi saat ini. Ya itu karena kan emang beras lokalnya kan sekarang itu kan semakin tinggi Pak ya, semakin mahal Pak dibanding dengan beras lokal. Karena emang produktivitasnya juga menurun, terus permintaan masyarakat juga tinggi seperti itu. Nah, itu menjadi dorongan para petani ataupun misalnya pemerintah daerah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kembali supaya produktivitas beras lokal itu juga tinggi, kemudian juga inflasi juga turun gitu seperti itu. Jadi yang kita lakukan terkait dengan itu bagaimana tadi kan kita
Jadi ini ada neraca pangan yang mesti harus kita hitung. Jadi kebutuhan pangan kita dan orang yang memakan beras lokal tuh kita hitung dengan benar. Habis itu dari luas lahan, di mana kita ada pembagian pemetaan terkait dengan penanaman paritas padinya. Nah, untuk kebutuhan tersebut, kebutuhan lokal kita silahkan yang lokal dan yang satu kali tanam itu. Nah, mestinya tanaman yang lainnya ini yang kami upayakan untuk bisa mengganti dengan paritas unggul. Jadi kita ada pemetaan yang unggul ini untuk bonusnya, yang ini yang lokal ini yang untuk hidupnya kan. Yang utamanya. Iya, jadi ada perhitungan ke depan kan, hingga kita juga sekarang kan kita ditantang untuk menjadi penyuplai kebutuhan pangan ibu kota negara karena berada di kita kan. Nah, harapannya ini juga bisa kita lakukan dengan menanam paritas-paritas unggul yang bisa dijual. Oke, berarti ada efeknya dong Pak. Ada semangat ketika ada IKN ini untuk masyarakat Kabupaten Banjar untuk meningkatkan hasil produktivitas dari pertanian. Ada semangat seperti itu. Iya, betul. Makanya terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah itu mengusung misi Banjar berdaya saing, makmur dan agamis sebagai sentra perikanan, pariwisata dan pertanian. Banjar Bumi Intan. Jadi kita ada inklusivitas ekonomi di sini dengan sektor unggulan di sektor pertanian, perikanan dan wisata. Pariwisata. Perikanan, pertanian dan wisata. Ini potensi yang sangat besar gitu. Dan perlu untuk dikembangkan. Betul. Gitu, seperti inklusivitas ekonominya. Oke. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi bersinggungan dengan IKN seperti itu, berarti kan ada proyeksi yang tadi yang dikatakan ada inklusivitas ekonomi. Ya, betul. Seperti itu. Ada pertanian, ada perikanan dan ada wisata. Berarti pertanian ini tidak istilahnya tidak pernah untuk dieliminir. Sudahlah karena ini ada IKN, kita sebagai satelitnya IKN, maka pertanian kayaknya dikesampingkan. Nggak seperti itu berarti? Tidak seperti itu. Dan ini kita juga dapat tantangan, tadi kita sampaikan produktivitas kita semakin turun, maka harus ada gerakan untuk bisa menangkitkan produktivitas dan menjadikan, karena kami sudah punya visi tadi kan pertanian sebagai inklusivitas ekonomi untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banjar, maka ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan dengan inovasi teknologi mutlak. Itu dilakukan dalam rangka untuk bisa meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Banjar. Jadi perlu kami sampaikan di sini, kita ada penerapan teknologi sawit dupa. Sawit dupa itu sekali mewiwit 2 kali panen. Istilahnya seperti itu ya Pak? Iya, guna meningkatkan indeks pertanaman lahan di rawa pasang surut. Nah, kita kan masih indeks pertanian kita 1. Nah, ini harapannya bisa meningkat rawa kedua. Pasang surut itu gimana maksudnya, Pak? Yang belum ditermanfaatkan atau bagaimana? Rawa pasang surut daerah rawa kita yang mengandalkan sungai sebagai sumber air dengan pasang surut itu, makanya tadi kan ada handil-handil. Iya, betul. Jadi kita buatkan itu kan ada saluran primernya sungai, kemudian ada saluran sekundernya ini. Silakan dilanjut, Pak. Kemudian ada penerapan teknologi biopresisi. Biopresisi guna meningkatkan produksi dengan menggunakan sarana produksi yang presisi dan tepat sasaran. Nah, kemudian yang ketiga ada penerapan inovasi tani unggul Intan Banjar. Jadi tanam benih unggul, tingkatkan hasil pertanian Kabupaten Banjar. Nah, ini yang tadi kita akan mengkombinasikan padi lokal dengan bibit unggul supaya mau ditanam oleh para petani kita. Kemudian penerapan inovasi batumbang tani. Batumbang tani Banjar tumbuh kembangkan petani yang dengan meningkatkan skill dan keterampilan petani. Nah, sekarang kita juga
lagi merekrut petani ini walaupun 33% masyarakat Kabupaten Banjar yang bekerja pada sektor pertanian, tapi semakin menurun setiap tahunnya. Nah, ini kita menciptakan petani-petani milenial dengan ada YES itu kan, petani milenial yang kita siapkan. Harapannya generasi muda itu susah bisa itu Pak, generasi muda untuk dibawa ke pertanian itu Pak. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi kita bukan hanya bicara pertanian di sektor hulunya dengan peningkatan produksi berasnya, tapi sampai ke hilirnya nanti. Sampai ke hilirnya kan ada memanfaatkan bahan baku ini menjadi setengah jadi dan barang jadi. Nah, ini. Kemudian ada penerapan teknologi padi apung. Guna menambah areal tanam di lahan rawa lebak dalam. Ini kan yang tadi kan pengaruh pasang surut. Kemudian lahan yang terendam ini bisa kita manfaatkan padi apung pada kawasan-kawasan tersebut. Dan yang paling utama sini mekanisasi pertanian. Itu kita lakukan dengan alat olah tanah, baik itu traktor roda 2 dan 4, mempercepat olah tanah serta alat panen dengan power thresher dan combine harvester untuk mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil. Oke. Nah, ini kan target sasarannya bukan hanya petani yang sudah istilahnya yang sudah terbiasa, yang boleh dikatakan generasi lama. Ini menjadi sasaran juga ada generasi baru, kan seperti itu. Nah, ini trik seperti apa sih pemerintah mensosialisasikan pertanian itu sebagai penghasilan bagi generasi muda begitu kan, untuk kan ada regenerasi ya Pak ya, seperti itu. Kalau misalkan ini kan banyak program, tapi kalau misalkan tidak ada regenerasi ya akan terputus gitu, seperti itu. Nah, ini pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan kepada generasi muda di Kabupaten Banjar sehingga mereka itu tertarik, itu bagaimana, itu seperti apa gitu. Nah, kita memberikan bayangan dan gambaran kepada mereka bahwa pertanian kalau di luar ini kan ada ranch. Nah, pertanian itu justru orang kaya-kaya ada di situ. Nah, mereka sedikit tenaga kerja dengan mekanisasi pertanian malah bisa menggarap lahan yang lebih luas, bisa banyak hasilnya. Nah, agar mereka tertarik di sektor pertanian ini, dikenalkan bagaimana dunia pertanian dan bagaimana wirausaha yang dilakukan. Jadi kita membina anak-anak muda ini sudah ada sekitar 6.000-7.000 orang. Kemudian mereka diminta ditantang kan, ada membuat proposal apa sih kendala mereka terkait dengan lahan, terkait dengan pupuk dan sebagainya, dan bagaimana mereka industri hilirnya kan. Berarti udah disiapkan udah dipersiapkan sejak dini ya dengan sekarang ya Pak, seperti betul. itu. Dan diberi akses permodalan kepada mereka, dan itu dilombakan hingga mereka semangat. Jadi intinya diberikan akses permodalan kepada mereka. Berarti kan sangat peluang itu sangat tinggi ya Pak ya, ketika itu pertanian itu dikembangkan dan istilahnya menjadi pusat pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus meningkatkan, apalagi di kedepannya itu ada IKN. Berarti kan segala persiapan itu harus disiapkan, begitulah, seperti itu. Ya, betul. Nah, kalau misalkan kita berbicara lagi dengan padi yang sekarang, apakah itu sudah boleh dikatakan untuk memenuhi Kabupaten Banjar sendiri udah cukup Pak untuk hasil padi itu, atau untuk Kalimantan Selatan? Karena kan jadi makanya tadi kan kita ada neraca pangan. Nah, neraca pangan untuk di Kabupaten Banjar sendiri itu sudah tertutupi. Hingga kita melebar ke daerah lain, dan Kabupaten Banjar itu kedua penghasil padi. Sawah setelah Batola. Nah, kalau kita bicara Kalsel, lu tahu datanya. Oke. Berarti kan ada sebuah harapan ya Pak, kalau pertanian itu menjadi komoditas unggul dan menjadi itu sumber ekonomi, inklusivitas ekonomi. Betul. Seperti itu. Dan kedepannya juga ada IKN, dan ini juga menjadi penghasil pundi-pundi dan masuk ke masyarakat. Demikian ya Pak, seperti itu. Betul. Dan catatan juga sampai sekarang terkait dengan PDRB. Jadi penyumbang PDRB tertinggi masih sektor pertanian. 17,8% itu sektor pertanian di Kabupaten Banjar. Yang kedua perdagangan sekitar 15%, ketiga pertambangan 14%, kemudian sektor konstruksi 10%. Jadi masih pertanian, makanya kita inklusivitas ekonomi tadi mengembangkan yang paling tinggi. Dan potensi lahan kita juga masih memungkinkan. Tinggal bagaimana produktivitas ini bisa kita tingkatkan. Jadi
meningkatkan dan menguatkan ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Hilman atas perbincangan di pagi hari ini. Ini kalau nggak ada durasi nih kayaknya panjang nih. Baik, terima kasih. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.